It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Eka Salsabila, absen 21. Saya Dewi Unitasari, absen 9. Di sini kami akan menjelaskan dan mengenalkan tentang sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Elicit AI. Saya akan membacakan beberapa isi dari presentasi kami. Yang pertama ada introduction, lalu yang kedua ada fitur utama, yang ketiga ada cara menggunakan, yang keempat kelebihan dan kekurangan, lalu selanjutnya ada tips penggunaan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada introduction. Apa sih Elicit AI itu? Elicit AI adalah aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI yang dibuat oleh Oak untuk membantu peneliti melakukan literatur review secara cepat dan efisien. Aplikasi ini bisa mencari, meringkas, dan menampilkan hasil penelitian dari berbagai sumber otomatis, dan aplikasi ini juga sangat berguna buat mahasiswa dan peneliti. Lalu selanjutnya ada fitur utama Elicit AI. Yang pertama ada pencarian publikasi. Di Elicit AI ini menemukan ribuan jurnal relevan lewat basis data besar seperti Semantic Scholar. Lalu yang kedua ada ringkasan otomatis. Elicit AI bisa meringkas isi jurnal dan menampilkan poin penting seperti metode, hasil, dan kesimpulan. Lalu yang ketiga ada tabel penelitian. AI Elicit ini bisa membuat tabel perbandingan antar jurnal. Lalu yang keempat ada kolom custom, di mana pengguna bisa menambah kolom seperti metode, keterbatasan, atau saran penelitian. Lalu yang terakhir diekspor data. Diekspor data bisa mengekspor ke CSV, RIS, atau BIP untuk dipakai di Zotero atau aplikasi referensi yang lain. Selanjutnya adalah cara menggunakan aplikasi Elicit AI. Yang pertama jelas, kita akan masuk ke elicit.com dan buat akun. Terus yang kedua, yaitu tulis pertanyaan riset. Misalnya, kita tulis, what are the effects of stress on sleep? Dan yang ketiga, itu Elicit akan menampilkan daftar jurnal yang relevan, yang sesuai dengan apa yang kita tanyakan tadi. Yang keempat, kita bisa pilih jurnal yang cocok, lalu lihat ringkasannya. Yang kelima yaitu susun hasil dalam tabel dan ekspor jika perlu. Selanjutnya kelebihan Elicit AI. Yang pertama menghemat waktu mencari dan menganalisis jurnal. Lalu yang kedua antarmuka mudah digunakan, dan yang terakhir bisa menemukan artikel yang kadang tidak muncul atau tidak ada di Google Scholar. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Elicit AI. Yang pertama itu tidak semua jurnal tercakup, terutama yang sangat baru atau berbayar. Karena Elicit AI ini kan sifatnya gratis, jadi kalau jurnal yang kita cari itu yang berbayar, maka Elicit itu masih belum bisa mencakup jurnal yang berbayar itu. Yang kedua, hasil AI tetap perlu dicek manual. Karena manusia aja biasanya kadang bisa salah, jadi apalagi AI kan, jadi masih tetap perlu dicek manual. Terus yang ketiga juga belum cocok untuk analisis mendalam, karena sistemnya itu cepat, jadi untuk analisis mendalam itu masih belum cocok. Selanjutnya, tips menggunakan Elicit AI. Yang pertama, gunakan pertanyaan riset yang jelas dan spesifik. Lalu yang kedua, tambahkan kolom sendiri agar tabel riset lebih lengkap. Lalu yang terakhir, selalu membaca jurnal aslinya untuk memastikan hasil itu benar. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari Elicit AI ini,
sangat membantu mempercepat literatur review dengan cara otomatis mencari dan meringkas jurnal. Namun, tetap butuh campur tangan manusia untuk memastikan akurasi dan kedalaman analisis. Dan aplikasi ini cocok untuk pelajar, mahasiswa, dan peneliti yang ingin mempercepat proses riset tanpa mengorbankan kualitas. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.